bersyukur sekali kalau diundang. Ya maaf, bukan saja nanti diundang di gereja lain saya nggak nyaman gitu ya, enggak. Ujian penyembahannya sangat berkati. Sama seperti di gereja kami. Sungguh luar biasa. Apalagi masih ingat ceritanya di Zarba Rasul di loteng. Ini di loteng nih. Ini yang di bawah harus diimani bahwa kalian juga mengalami hal yang sama. Bahwa Tuhan akan bekerja di antara kalian meskipun Anda ada di bawah sekalipun. Anda juga akan menerima berkat yang sama porsinya. Haleluya. 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 Sebelum saya memulai, saya memberikan pertanyaan. Waktu yang lalu saya khotbah kurang lebih sudah 1 bulan ya Pak ya? Apakah ada yang sudah praktek? Mulai dikikis kotoran-kotoran dalam hidup? Ada amin? Ada menang? Ada yang tertati-tati? Enggak apa-apa, karena Tuhan kita Tuhan yang perkasa. Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan pertolongan, asal kita jangan minum. Bahasa Inggrisnya minum, moe. Ini kita sudah berhenti, tapi kita mesti jalan. Gak enak kalau diproses. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak mengalami proses. Seluruh dunia mengalami proses, termasuk saya. Kalau Anda, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara di proses Tuhan, berarti Tuhan punya rencana yang hebat. Beri kemuliaan kepada Dia. Wah, luar biasa. Saya senang banget. Ya, senang banget. Kalau saya jadi berkhotbah di sini, senangnya minta. Oh gitu ya. Enggak apa gitu ya. Bapak Ibu yang di bawah coba lambaikan tangan. Bapak Ibu yang di bawah lambaikan tangan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya sudah seringkali diangkat oleh banyak para hamba Tuhan. Tapi hal ini masih seringkali orang-orang beriman yang jatuh banget di dalam dosa. Banyak orang-orang Tuhan pun juga masih jatuh dalam dosa. Mungkin slide-nya bisa dibagikan. Oh, bukan yang pertama. Jangan buru-buru, sabar. Yang pertama, sabar dulu. Nanti itu nomor 2. Doa. Hari ini saya kasih judul tentang doa. Pasti doa, biasa saja doa. Doa itu biasa kecil aja. Tapi kenapa sampai hari ini banyak orang yang gagal di dalam doa ini? Ayo, berapa lama kita doa di rumah? Halo? 5 menit? 10 menit? 1 jam? 2 jam? Enggak sih Pak. Apalagi kalau berangkat kantor telat-telat. Amin. Yang banter aminnya saja. Suka gak suka, kita harus berlatih. Suka gak suka, kita harus lakukan yang benar menurut firman Tuhan. Nah kemudian, kenapa saya kasih gambarnya HP? Sini yang pegang Android, pasti semuanya pegang Android. Kalau tidur, ada nggak di sebelahnya? Ada Android. Nyala apa mati? Kalau doa? Kalau doa komunikasi dengan Tuhan, kalau HP kan dengan sesama manusia. Kalau kita
ingin tahu perkembangan dunia, buka YouTube atau bikin TikTok, nggak apa-apa, asal itu jadi berkat bagi orang lain. Saya juga punya TikTok, tapi masih baru kerja. Jadi artinya semua pada sibuk urusannya dengan manusia. Wah, casingnya diperbaiki, nanti ke mall, ke tempat itu casingnya bagus loh Pak. Beli Pak. Apalagi itu loh Pak, screen guardnya itu yang kena air bisa belum gitu. Tapi bagus Pak, enak awet Pak. Tunggu terus. Apa? Hah? Kalau doa, kalau malam mau tidur, doa, amin. Kalau harus ngantuk, amin yang bogaro. Suka nggak suka? Tema ini tetap yang update. Nanti akan saya bongkar sedemikian rupa. Kenapa saya bongkar? Tenang doa. Itu pun juga Tuhan yang mengingatkan saya untuk bongkar. Dan ada kaitannya dengan perjanjian lama. Wah, Bapak ini khotbah perjanjian lama terus. Gak enak ya. Nanti dengerin aja. Oke, slide berikutnya. Kita mulai. Ini yang di perjanjian baru dulu. Yakobus 5 ayat 16d. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Opo iyo? Ayo praktekin piye? Betul kan? Kalau masih bisa ketawa-ketawa, senyum, tak bisa terang, oke aja. Yes, iya, aku bisa doa. Tapi kalau saatnya tiba, ada teman kantornya yang bermasalah. Aku gak siap kan. Nanti orang itu cerewet, nanti jodoh kan rewel gitu. Berargumentasi. Nanti ngantuk argumentasi sama Tuhan sama keyakinan. Tuhan, sudah keluar tahun. Serius. Nanti akan dibahas. Daging itu lemah. Saya dulu awal-awal masih bertobat. Kalau saya baca Alkitab, ngantuk. Yo, yang baca Alkitab ngantuk angkat tangan. Jujur, di hadapan Tuhan. Ngantuk nggak? Apalagi masuk di dalam imamat, bilangan, ulangan, dibalen-baleni terus. Gampang resepnya. Ikuti saya. Mau gak? Mau. Setuju ya? Jangan protes. Berdiri, masuk kamar mandi, kepala dicemplungin. Kebak sama kamar mandi. Andukan pasti seger. Ada men? Itu saya lakukan. Terus menerus. Akhirnya sampai sekarang mencicil terus. Kalau tidur dibanguni, ayo doa, langsung cekikan. Bangun. Aduh Tuhan, kayaknya aku salah. Kemarin itu cepat kerja, aduh Tuhan, lembur Tuhan. Aduh, besok aja lah Tuhan. Kita suka nego. Lah tapi suka nggak suka, kita harus belajar bagaimana kalau kita berkata tentang doa orang benar supaya menghasilkan besar kuasanya. Yakobus ini adalah orang pertama di Yerusalem, seorang uskup, dan dia merupakan saudara tiri dari Yesus. Bapak yang dikasih Tuhan, dia di situ jadi terang dan garam. Artinya dia terus di dalam surat Yakobus ini, dia memberitakan kepada orang-orang 12 suku Israel di perantauan. Jadi dia dipakai untuk menyampaikan. Kemudian
dia akhirnya pun juga meninggal. Meninggalnya dia martir, bukan bunuh diri. Ya, nggak enak. Itu kira-kira ya tahun 62. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya kalau kita mau sungguh-sungguh, ada hal satu menarik di dalam ayat ini. Perhatikan baik-baik, saya bacakan. Dalam batinnya digerakkan dan dikerjakan Roh Kudus, menghasilkan dorongan-dorongan Roh Kudus. Saya ulang. Dalam batinnya digerakkan dan digerakkan Roh Kudus untuk menghasilkan dorongan-dorongan Roh Kudus. Namanya aja kudus, Roh Kudus. Ya harus kudus. Roh kita, hati, jiwa, pikiran kita, seluruh tubuh kita mesti kudus. Lah kalau kita nggak kudus, habis bohongin orang, habis bla bla bla, ya kita nggak kudus. Kita masih beres. Tapi ya sampai ke-9, dia setia dan adil. Baru doa, tapi orang-orang buru-buru doa. Wah, nggak bisa digawat, mamaku sudah masuk ICU. Tapi kata Tuhan, biar masuk ICU, masuk orang. Lain tak waktunya Tuhan, orang sok. Contoh yang di depan anak, dijebret-jebret 4 kali. Kalau enggak ketemu, khotbah di sini. Dia lagi. Tapi yang jalani tahap tertib. Tapi saya percaya ketika Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan masih tolong. Saya cuma bilang, Tuhan, ini aku yang berdosa, aku yang dulunya masa lalu yang brengsek dan penuh dengan sekundang, bahkan sekunung dosa. Bahkan sampai hari ini Tuhan akan tolong. Sendirian, tidak ada HP, kacamata nggak bisa. Jadi kalau tanpa kacamata saya lihat apa ini huruf double. Jadi ayat yang hafal ini saya bacakan terus. Karena Pak firman Tuhan itu adalah pedang roh. Efesus 6. Jadi suka nggak suka, kalau kita di dalam doa harus merasakan ada dorongan dari Roh Kudus itu. Ada damai sejahtera. Kuatir nyingkril, gentar nyoh nalio. Kalau waktu masih dalam penuh sukacita seperti hari ini, haleluya, puji Tuhan. Nanti saatnya tiba, kalau cobaan ujian datang, harus. Makanya yang lalu Tuhan kasih dulu, ini loh ujiannya, ini loh pencobaannya. Saya kita menyiapkan dulu, Tuhan kok doa sih itu, Mister, menemukan. Ikhlas pilih sih Tuhan. Sudah kerjakan. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada terjemahan dari IMB mengatakan doa orang benar itu adalah sungguh-sungguh dan bermanfaat. Kalau ILT kekuatan yang besar. Nah yang menarik itu complete Jewish Bible. Ini Alkitabnya orang-orang Yahudi. Itu doa orang benar besar kuasanya plus dan efektif. Amin. Jadi kalau ada doa-doa yang selama ini sudah doa bertahun-tahun gak berhasil, berarti tidak efektif. Terima kasih Bapak 100. Jadi kita perlu koreksi diri. Apa yang menjadi kekurangan?
Yoga doa mulai dengan permintaan, permohonan, capek itu. Seperti hari ini meninggikan dia. Engkau adalah di tempat yang maha tinggi. Engkau adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang pencipta alam semesta. Engkau akan mencukupkan aku di dalam segala perkara. Tapi belum terjadi. Itu iman. Ibrani 11 ayat 1. Itu iman. Ya jangan dilihat noleh ke belakang lagi, cepat jegur lagi. Lihatnya ke depan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya kalau Tuhan bekerja pasti luar biasa. Amin. Kalau Amplified mengatakan doa yang sepenuh hati dan terus menerus dari seorang yang saleh dan kuasa doa yang dinamis bekerja. Ini kalau menurut saya ini Amplified ini cukup lengkap. Saya pun aja tidak bisa lengkap seperti ini. Tapi itu kenyataan. Kita harus ikuti. Kita harus mau jalan. Karena ketika ada kuasa yang besar, itu ada power di dalam orang itu. Bukan saya. Saya yang sakit itu apa? Saya tiba-tiba bangun tidur. Biasa saya bangun tidur karena saya sebelah kanan, jadi saya selalu bangunnya di sisi kanan. Tiba-tiba di sini saya sakit. Aduh, tidak bisa. Ya sudah, pikiran manusia. Ya udah mulai kecapean. Ya sudah nanti terapi aja, dekat rumah aja. Fisikal. Akhirnya saya ke sana janjian sama di terapi. Enak. Dapat 1 jam di rumah, 2 jam udah enak. Siang dekati sore, lu sakit jangan belum. Tambah parah. Istri saya bilang, ini minggu ini kamu apa? Ya iya, Tuhan ini memang suka dibikin gagelan. Tapi dia jadi iman terus. Ya orang apa-apa. Ayo maju wes. Akhirnya saya ke tukang pijat pelangganan kami yang sudah cukup lama, puluhan tahun. Dia orang ini sudah tua, 85 tahun. Kebetulan juga orang Kristen. Akhirnya saya kesana. Saya kesana, terus kemudian ini saya manggil Owi karena dia usia 85. Ini sakit Owi gini. Oh, ya. Kasurnya itu betul, benar. Jadi ilmiah kalah. Akhirnya ya sudah, saya pikir waktu itu pijat gitu kan, bayangan manusia kan gitu. Enggak Bapak Ibu. Saya suruh duduk pakai kursi yang pendek. Terus lutut saya sejajar, jadi saya harus berdiri, duduk dengan tegak. Terus di belakang itu dia pukul saya. Pikiran saya. Tapi ternyata istri saya kan yang angkat. Cuma tangannya 2. Oh, gak tahu berapa lama, 15 menit aja beri. Bau ini panas. Padahal gak pakai minyak, gak pakai apa. Dan orangnya juga gak pakai tenaga dalam. Sama sekali. Karena dia ngaku. Pulang, saya berdiri gini. Sudah enak. Pulang, sampai rumah. Sudah enak. Tapi ketika mau tidur, masih sakit. Ya sudah. Saya pamit. Tuhan kasih tugas hari ini. Berarti Tuhan masih sembuhkan saya. Besoknya enggak. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Yes. Sama Tuhan itu enak-enakan aja. Nurut, taat, setia. Cuma gitu aja. Tapi yang penting nurut. Ya.
Kalau pada saat di sini mungkin ramai, pada saat persekutuan ramai. Nanti kalau sudah di rumahnya sendiri-sendiri, pada sibuk sendiri-sendiri, pada repot sendiri-sendiri, wow, ujian datang, cobaan datang, jangan sampai tanduknya keluar, kedagingannya keluar, keduniawinya keluar, kejahatannya keluar, hal-hal tidak berkenan di hadapan Tuhan keluar semua. Jangan, tetap Tuhan kasih sembuhan saya. Sudah sembuh belum? Saya mesti gini terus 2 hari jalan. Terus duduk saya harus cekak gini, kaki cepat. Tidak mau sambil saya ngimani. Tuhan pasti sembuhkan saya. Capek lagi, duduk lagi, diri lagi. Tuhan pasti sembuhkan saya. Sudah sembuh belum? Itu loh, proses iman itu seperti itu. Jadi kita mesti setia. Dan kita nggak bisa, doa kita cuma acuh-acuh. Tetap ada mengandung yang namanya iman, mengandung adanya taat, ada mengandung hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Ini nggak bisa puasa yang sama. Nggak bisa. Ini saya bacakan ya. Saya ambil satu peneliti dari Inggris mengatakan begini. Doa yang besar puasanya itu dia mengartikan gitu. Jadi pengantara itu adalah sebuah pengantara Roh Kudus, bukan sekedar perasaan manusiawi saja. Jadi ketika berdoa kita harus melibatkan Roh Kudus. Nggak bisa melibatkan diri kita sendiri, akal kita, kemampuan kita, nggak bisa. Gak bisa, gak boleh. Karena itu sudah pekerjaannya Tuhan. Sudah batasannya beda. Puji Tuhan. Saya sangat senang sekali. Nah sekarang kenapa Yakobus ini menuliskan seperti ini? Ternyata di ayat yang berikutnya, tolong slide yang berikutnya. Yakobus 5, 17-18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buah. Jadi zamannya Elia ke zamannya Yakobus itu kurang lebih 1000 tahun. Yakobus mengutip, sebagai rasul dia juga mengutip 1000 tahun. Jadi peristiwa Elia, sebentar kita akan buka, itu 9 sebelum Masehi. Ayo kita buka. Bapak Ibu, saya buka aja. 1 Raja-Raja 17. Ayat yang ke-1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Tuhan Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Nekat loh Elia ini. Namun raja ngomong gak iso hujan kalau ndak aku yang mengatakan. Nekat gak? Siapa berani maju ke Pak Jokowi ngomong seperti gini? Kalau diperintahkan Tuhan harus taat, harus setia. Nggak bisa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan sedikit lihat tentang Elia. Elia dalam bahasa Ibrani-nya sebentar.
Dalam bahasa Ibraninya Elia, yang artinya Tuhanku adalah Yod-He-Wod-He, ya, atau Yahweh, ya, itu artinya gitu. Dan Elia waktu itu ada di zaman Raja Ahab. Ahab dalam bahasa Ibrani, Ahab dalam bahasa Ibrani. Ya, saya punya seorang ayah yang namanya siapa? Omri. Kalau kita lihat di ayat yang sebelumnya, di pasal yang sebelumnya, ayat yang 16, ayat yang ke-25, Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan yang melakukan kejahatan lebih dari segala orang yang mendahulunya. Jadi dia melakukan kejahatan. Nah, ini anaknya jahat juga. Coba. Tapi kita bukan fokus ke Ahabnya atau Omri, kita fokusnya ke Elia. Terima kasih, puji Tuhan. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Ternyata Omri ini kerjasama dengan kerajaan Sidon menikahkan putrinya yang namanya Isabel, bukan Sebel, Isabel. Nah, karena di Sidon ini menyembah berhala, makanya Bapa Surgawi mengutus Elia untuk mengingatkan Ahab. Gak usah Eli, Ahab ini santai-santai ketika diingatkan. Nah, yang menarik lagi, di sana itu ada satu kepercayaan bahwa ada dewa penyembah Baal yang ada namanya dewa langit atau dewa cuaca. Kalau dalam 1000 tahun yang lalu kita tarik semua sampai hari ini, ada nggak dewa langit? Ada. Di kepercayaan Konghucu, di kepercayaan Buddha, Hindu ada, Dewi Kesuburan ada, di Indonesia ada. Ayo, saya mau tes yang sepuh-sepuh, yang dari daerah siapa? Angkat, dari Ngawi, dari Malang, yang dulunya orang tuanya cocok tanam padi, tanam padi, ada nggak? Lu kau dia ya apa-apa wes. Yang muda-muda sana, muda-muda ingat, ini pelajaran waktu SD. Ya, Bapak Gembala luar biasa. Beri kemuliaan buat dia. Di Indonesia ada namanya Dewi Sri. Semua itu kalau mereka lagi mau cocok tanam, lagi mulai itu mereka selamatan ngirim sesajen ke Dewi Sri. Legal, bentuknya enggak tahu. Ada Bapak Ibu. Ternyata di Indonesia ada ya. Bukan saya loh yang ngomong, Bapak Gembala. Tapi suka gak suka itu fakta. Rohnya sama, hanya casingnya saja yang beda. Ini di Indonesia namanya Dewi Sri, kalau itu namanya ini. Ya, itulah kenyataan Bapak Ibu ya. Itu yang membuat hati Bapak sedih, karena umatnya yang ada di sana dibawa untuk menyembah berhala, enggak rela. Makanya mengutus Elia supaya ada satu perubahan, supaya ada satu tekad perubahan di dalam kerajaan itu. Tapi kalau Bapak Ibu lihat dengan jeli, ya, seperti contohnya saya buka aja di 1 Raja 18. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia, dan tahun ketiga pergilah perlihatkan dirimu kepada Ahab, dengan sebab aku hendak memberi hujan atas. Artinya apa?
bertobat, tak kasih hujan. Lalu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Elia disuruh ingatkan, masih terus saya ngeyel. Bapak Ibu pernah dengar nggak? Nah ini kayaknya yang sepuh-sepuh mungkin tak. Saya nggak berani memastikan. Pernah nggak Bapak Ibu dengar, khususnya yang di daerah yang berasal dari Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah, terus Jawa Barat, gitu ya. Itu kalau ada orang bikin teror, dia baik. Datang juga. Bapak Ibu. Nah, ini mulai nyangkal. Apa itu? Nah, pawang hujan. Di dunia banyak kayak gitu. Dan salah satunya saya mantan dulu saya. Saya dulu pernah dipanggil ke kota Semarang, di arah luar kota yang ada bundaran itu Pak. Kan itu ada gedung pertemuan buat pesta pernikahan gitu. Nah waktu itu dipanggil untuk nahan hujan di situ. Ya lagi ini capek. Lagi ini saya mau. Jadi setiap pawang atau dukun itu pasti punya beberapa roh yang menguasai orang itu, tergantung. Jadi waktu itu saya kasih sesajen bunga dan satu dupa hitam. Kayak gitulah, ya. Itu kan masa lalu ya, masa lalu. Benar tidak hujan Bapak Ibu. Benar tidak hujan. Habis roh itu yang nahan hujan, saya santai-santai. Maka sama ngomong itu di belakang panggung. Begitu selesai, dapat duit, kan dikasih duit. Kasih duit selesai, pulang semua. Saya antar ke rumahnya semua. Saya pulang, sampai rumah gitu. Mas, matur sembah nunggun. Coba. Bisa. Makanya kenapa zaman sekarang musim sudah tidak menentu lagi sebetulnya. Karena dukun bekerja dengan dahsyat. Puji Tuhan, satu dukun sudah bertobat. Kanker setut masuk ke botol aku. Sungguh. Dan orang ini bisa hamil. Dulu. Kalau Tuhan yang kayak gitu-gitu, sembuh. Sembuh. Ya, kita kembali ke firman Tuhan. Sedikit saya tarik, sedikit aja. Karena suka nggak suka, dalam peristiwa 1000 tahun yang lalu, terus kemudian zaman Yakobus abad ke-1, sekarang tahun 2024, jadi kurang lebih 3000 tahun yang lalu. Lama loh. Tapi rohnya ini loh sama. Terus sampai hari ini foto lah. Wahyu 12 ayat 9, si ular tua, si naga itu menyesatkan seluruh dunia. Sungguh-sungguh disesatkan, dosa lagi. Makanya sih sungguh-sungguh. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita jangan fokus ke hal seperti itu. Suka gak suka, di dalam garis keturunan kita ke atas itu ada hal-hal memengaruhi, ada tradisi, ada hal-hal di dalam keluarga kita di masa lalu. Mungkin engkong kita, mungkin kongcong kita, itu bisa. Kalau firman Tuhan dan keturunan keempat,
bukan seperti pada umumnya. Apa? 7 itu orang masuk. Yang firman Tuhan 4. Karena saya menggenapi firman Tuhan, saya bisa menjadi seperti itu. Itu karena konco saya. Karena dulu orang spiritual. Saya tanya papa saya, oh iya dulu gini. Jadi saya gampang sekali melihat yang tidak kelihatan. Tapi setelah bertobat, sekarang dibatasi pagar. Maka setiap kita ini ada pagarnya masing-masing. Ada pagarnya. Kalau rajin baca Alkitab, sungguh-sungguh saat teduh melakukan firman Tuhan, pagarnya makin luas. Ayatnya gimana? 1:5 ayat ke-8. Karena setan itu terus melingkari, terus muter. Nah ini makin luas. Amin. Makin luas. Jadi kalau jauh-jauh gitu, oh di sana ada. Kalau dikelilingi, ya paling jaraknya jauh, sudah tidak bisa mendekat. Kalau dulu awal-awalnya saya bertobat, aduh, dekat banget. Saya udah tidak bisa melayani kamu lagi. Saya punya yang namanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Serius. Harus berani mengaku kepada mereka. 6 bulan saya waktu bertobat, pulang ibadah. Di rumah itu bau bunga. Saya langsung lihat di sofa ruang keluarga sebelah kiri saya, dia duduk pakai kebaya, maksudnya maaf. Pokoknya dia pakai kebaya, bukan kebaya di sini. Terus istri saya sama anak-anak saya suruh masuk kamar. Doa, dukung, papa sama suami. Tak temonan. Nah, saya bilang, saya sudah mengikut Yesus. Yesus namanya, itu Juru Selamat saya. Saya tidak bisa lagi jadi saya. Wih, matanya buntir melotot kayak saya mau ditolong. Awas kamu ya. Dia terserah. Kalau kamu datang sekali lagi, aku harus usir kamu. Kamu tempat dulu kaki. Dan hanya saat itu saja sampai hari ini tidak pernah datang lagi. Bapak Tuhan dikasih Tuhan, kita harus yakin bahwa ketika dipakai Tuhan seperti Elia itu manusia biasa. Kalau Bapak Ibu lihat di atas, seperti kita, cuman memang dia diangkat. Siapa satunya yang diangkat Tuhan selain Elia? Ya, artinya manusia biasa juga. Nanti saya akan tunjukkan gimana Elia itu bisa dulu nanti saya akan buktikan ya. Dia nurut, dia dinamis, mau disuruh apapun nurut. Kalau Bapak Ibu ya bisa mau lihat baca di 1 Raja-Raja ayat yang ke-7 sampai ke-24 tentang Elia dan janda Sarfat. Itu pun juga menarik. Saya nggak membahas ke situ. Tapi kok delalah Tuhan ini kok melewatkan seperti itu. Dari Tisbe itu mampir ke janda Sarfat. Wis ora duwe. Dikon mampir. Anaknya mati bisa. Iya. Tapi coba kita flashback, pikirkan. Oh, dikon mati yang itu kan. Anaknya bangkit lagi. Doa dikucurkan itu bangkit. Itu saya teliti kata di sini agak aneh. Sudah, saya ambil aja. Nah ini, lalu Elia ayat 21 mengunjurkan kita salpol. Tak cari di KPBI nggak ketemu.
Di bahasa aslinya ternyata begini loh Bapak Ibu. Rumah terentang, dipegang tangannya, diangkat, terus dia bangun. Itu yang namanya menunjukkan. Itu yang orang tujuh. Jadi memegang kedua tangan terus diangkat. Caranya di bahasa asli. Oh, maksudnya yang ini. Dan orang mana ngerti menunjukkan itu. Tapi satu hal, Elia tetap setia. Elia tetap taat. Ya, kita kembali. Kemudian di situ Elia juga dipakai supaya apa? Bangsa Israel yang ada di sana supaya bertobat, supaya dia kembali ke jalan Tuhan, tidak mengikuti ilah-ilah itu. Untuk buat setia itu gak gampang, butuh yang namanya proses. Saya kalau lihat istri saya yang cantik ini, kalau dikatakan setia, dia itu setianya top. Saya tersesat di tengah-tengah membina rumah tangga. Saya tersesat, ya karena jadi itu kumpulan yang gombel, ninggalkan istri sama anak-anak. Coba anak-anak semua dijalan doa semua gitu. Sepi. Kalau saya TNI saya harus hormat. Saya harus sedih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian juga Elia. Dia harus menyampaikan bahwa ini harus penuh semangat, bahwa ada kegerakan tersendiri. Coba slide berikutnya. Oh sudah cukup sampai di sini. Di ayat ke-18. Tetap slide aja. Oke, makasih. Lalu ia berdoa dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Tidak gampang loh. Untuk ketika kita mengalami mujizat, ketika kita mengalami kesembuhan, wih ceritanya bisa ngalor ngidul. Tapi ketika coba kita tarik mundur ke belakang, wih, rezeki nggak karuan, berjebaknya nggak karuan, sama dengan ini. Waduh, habis ketemu di 1 Raja 17 tadi itu, aku nanti yang mengatakan, nanti ini dibentuk ya, waduh. Yang mengatakannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu resep dari Elia yang perlu kita contoh. Itu ada di 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-47. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saya untuk menyampaikan firman ini tak praktek Raiso. Berarti perut saya masih ada. Lutut, Tuhan, aku risau. Coba kita lihat, Ahab ngapain di situ? Makan minum, pesta pora. Kita punya masalah, kita harus prihatin. Bukan malah kita hura-hura, santai-santai. Kita tetap harus ikhtiar datang kepada Tuhan, rajin membaca Alkitab
sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kalau nggak perlu keluar rumah, tidak perlu keluar rumah, pasti kita akan terimbas dengan polusi dunia. Suka nggak suka? Ini duit kita ngalok, uang minum, ya begitu. Lebih baik di rumah, uang orang kira. Prihatin, berdoa, gak apa-apa, berdoa. Aku yakin Tuhan sama seperti Elia. Kalau Bapak Ibu gak bisa melakukan seperti Elia, seperti saya juga gak bisa. Gak masalah. Nanti kita akan praktekkan setelah firman Tuhan selesai. Nanti saya akan doa, kita sepenuh hati dengan berdoa. Nanti ketika Tuhan taruh hal satu apa di dalam hidupmu, tentang jodohmu, tentang pergumulan pekerjaanmu, tentang masa depanmu, tentang studimu, tentang apapun, sakit penyakit sekalipun, ketika keluar di sini, kau akan secara serius. Itu berarti Roh Kudus akan bekerja. Amen. Siapkan hatimu, siapkan rohmu, seperti Elia. Kita merendah, mau nangis sih nangis. Geru. Nggak usah noleh ke kiri, noleh ke kanan. Nggak usah gengsi. Yang penting kita menghadap kepada Sang Kaki. Karena Dia ada di tempat yang maha tinggi. Nggak mungkin membiarkan kita, nggak mungkin meninggalkan kita. Saya percaya bahwa kuasanya dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Kita melakukan seperti ini. Kita harus rendah hati. Namun kalau kita lihat berapa kali Elia nyuruh bujangnya, kita lihat ayat yang 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Kalau di Alkitab kan enak ditulisnya demikianlah sampai 7 kali. Coba yang pertama yang disuruh bujangnya sekali. Tidak ada Elia. Dan sekali lagi 7 kali. Sama di dalam doa kita, ditunggu 7 hari belum datang jodohnya, belum datang kesembuhannya, belum datang jawabannya. Ya berdoa, tetap berharap, jangan meninggalkan Dia. Amen. Jangan mengandalkan manusia, kata Yeremia. Itu kita akan terkutuk. Tapi ketika mengandalkan Dia, itu kita akan jadi luar biasa. Amin. Sebelum kita punya masalah, kita nggak bisa mungkin Tuhan akan pakai kita melalui peristiwa-peristiwa rohani yang luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, yang menarik adalah di ayat yang ke 44 atau Raja 18:44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Kita potong. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul
dari laut. Titik. Ini saya diterjemahkan bahasa aslinya. Jadi kalau orang naik ke laut, ke satu bukit, jadi kita bisa bayangkan hujannya itu naik buah bukit terus mengarah ke laut. Terus kemudian dilihat menurut LAI kelihatan telapak tangan. Kita bisa bayangkan kalau kita lihat telapak tangan berarti posisinya jauh apa dekat? Jauh. Pintar. Dan terjemahan aslinya itu tangan bukan telapak. Jadi tangan. Jadi tangan. Ya, tangan. Tangan itu melambangkan tangan Tuhan yang berjalan, yang mengarah untuk menggenapi janjinya. Makanya di sini dijelaskan oleh Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Karena kalau bicara tentang waktunya Tuhan, kita nggak bisa apa. Itu tentang kain krosnya Tuhan. Kalau hari ini engkau bergumul tentang sakit penyakit yang sekian lama belum sembuh-sembuh, jangan sedih hati, jangan jengkel sama Tuhan. Bertobatlah, bersyukurlah. Karena apa? Melalui sakit penyakit itu Tuhan akan bikin sesuatu yang besar supaya mempermuliakan nama Bapa di surga. Tolongan jaminannya harus dibuka. Lihat kecil, oh belum waktunya tuh. Oh enggak apa-apa. Berarti saya harus doa. Bayaran belum naik, gaji belum naik, orang apa-apa, puji Tuhan. Ada amin? Amin. Nanti waktunya Tuhan pasti naik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya, terutama saya concern kepada yang kuliah, yang sekolah. Kalau yang lalu saya sudah mengingatkan, jangan sekali-kali ngerempet, nyontek, jangan. Serius. Saya kuliah S1, S2, sampai S3 tidak pernah nyontek. Karena saya punya ketentuan khusus. Meskipun saya memberikan kerepean itu dosa juga. Kalau ingin jadi pinter, masih ingat saya ngomong apa? Halo? Lupa? Saya ulangi lagi, saya nggak bosan-bosan jadi Pak Guru. Baca Alkitab setiap hari dari Kejadian sampai Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu. Aduh, wah. Sedikit kok 1189 pasal. Coba pikir ya, 1189 dibagi satu hari 10 pasal. Aduh Pak, berat. Yo 5 pasal. 1189 bagi 5. Ketemu harinya berapa selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Dari hari dibagi bulan, 30 hari. Ketemu berapa bulan selesai? Ada amin? Ada amin? Ada amin? Kalau rajin baca Alkitab, engkau akan dibuat pandai. Pikiranmu tiba-tiba dibuat menjadi pandai. Kritis. Karena firman Tuhan tumbuh dari segala ilmu yang ada di dunia ini. Yang urusan alam semesta, nasa aja bertobat banyak karena firman Tuhan. Serius Bapak Ibu. Firman Tuhan itu jangan. Kamu baca sampai 3 kali, waduh tambah bingung. 5 kali ya udah terpenting. 7 kali ya udah terpenting. 10 kali mulai tahu maksud itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jangan ikut-ikutan seperti Ahab. Dalam keadaan yang seperti itu tadi saya sudah sampaikan, malah makan minum santai-santai. Tapi Elia berharap. Sudah datang? Belum, sampai 7 kali baru datang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya
ketika saatnya tiba, Tuhan pasti akan mengabulkan. Demikian juga di Mazmur, di Amsal, dan juga di Yunus, semua cerita tentang doa. Dan masih banyak lain-lainnya yang dibahas tentang doa. Oke, slide berikutnya. Oh, bukan. Yang ada bulatan, yang bulat. Sebelumnya ini. Gak ada. Tuh. Tadi aja. Gak ada. Oke, jadi tadi sebetulnya sudah ada. Di gambarnya ada di tengah-tengah. Jadi di situ ada gambar grafik tentang grafik. Bagaimana dengan kita? Kalau di dalam zaman perjanjian lama yang seperti itu, sampai Tuhan bawa, Bapa Surgawi bawa untuk kebenaran firman Tuhan tentang doa, bahkan sampai masuk di dalam perjanjian baru. Nah, sekarang masuk perjanjian baru. Zamannya Yesus. Yesus pun memberikan teladan. Tentang apa? Sebelum dia mati di atas kayu salib. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Klik sekali lagi. Ini complete Jewish Bible. Saya ambil bagian bawahnya saja. Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana dan berdoa. Ini memberikan tanda bahwa Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, akan datang lagi untuk mengingatkan kita. Dan benar, kalau kita lihat di dalam langkah-langkah nanti sampai 3 kali. Yesus kasih contoh. Loh, dia kan Tuhan. Mana mungkin Tuhan kok seperti itu? Dia butuh teman untuk curhat. Dia hanya memberikan contoh. Dia Tuhan, Tuhan kita ini roh. Jadi ketika Yesus datang ke dunia ini, ditambahi tubuh yang tanpa dosa, yaitulah Yesus. Tapi di dalam Yesus itu adalah sisi keilahian, ada sisi kemanusiaan. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita berjalan sisi keilahian dan sisi kemanusiaan. Kalau Yesus bisa begitu, kalau Sang Juru Selamat bisa begitu, coba kita praktek. Karena kedagingan kita mau ditarik ke sana. Tuhan maunya ke sini, jadi jalannya gini. Itu iman kita. Kenyataan. Makanya dia sampai memberikan contoh buat kita semua. Ini loh doa yang sebenarnya. Muridnya malah Getsemani adalah tempat pemerasan untuk buah zaitun. Jadi minyak zaitun. Jadi tempat itu memang betul-betul sakral sekali. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau peristiwa itu ada, sampai hari ini tempat itu ada, berarti Alkitab kita benar apa salah? Ada amin? Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita tidak bohong, Alkitab kita nggak salah. Alkitab kita ini fakta, tempatnya masih ada, bekasnya masih ada, namanya pun sama. Kalau itu tadi hanya bahasa Ibrani saja. Getsemani, iya Getsemani.
Kenapa Yesus ingin murid-muridnya tahu kepedihan hati? Kalau kita melihat peristiwa itu di Matius, ya, saya nggak akan bacakan secara keseluruhan, hanya lompat-lompat saja, ya. Itu hatinya sedih. Ayat yang ke-38. Lalu katanya kepada mereka, kepada 3 orang itu, muridnya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Itu kedagingannya, kemanusiaannya. Itu menurut pandangan kita. Tapi sebetulnya itu mengajarkan kita supaya kedagingan kita ini betul-betul harus dikikis, harus dihabiskan. Fakta, suka nggak suka. Dan itu proses juga berlaku buat saya. Bekas operasi sakit di bagian bawahnya. Salah duduk. Sakit. Saya cuma teriak, puji Tuhan. Berarti mau sembuh. Padahal sakit. Mau sembuh. Sakit lagi, mau sembuh. Sampai kapan? Tetap mau sembuh. Ya. Suatu saat Tuhan sembuhkan. Amin. Bapak gue dikasih Tuhan. Slide berikutnya. Keluarkan aja semua. Saya tidak masukkan semua, hanya saya lompat-lompat aja yang berkaitan dengan peristiwa doa. Ya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Tadi saya sudah bilang daging Lemah. ya wes rapopo. Nah itu dia. Jangan. Tuhan sudah ingatkan kita. Kalau lihat di dalam terjemahan Complete Bible, dia kembali ke Talmidim, itu para murid, ya, dan menemukan mereka sedang tidur. Dia berkata kepada Kefa itu Petrus. Nama lain dalam bahasa Ibrani itu adalah Kefa. Apakah kamu lemah sehingga kamu tidak bisa tetap terjaga bersamaku bahkan selama 1 jam? Sampai di sini yang menjadi berdoa siapa? Anda tahu? Cuma ada. Gak apa-apa, angkat tangan. Jangan takut. Lakukan itu semua. Ya. Itu pekerjaan yang luar biasa. Amin. Yang dimana orang-orang tidak tahu. Orang-orang tak tahu kamu kerjakan. Tetaplah terjaga dan berdoa agar kamu tidak diuji. Roh memang bersemangat, tetapi sifat manusia lemah. Ini fakta. Kita gampang sekali terpolusi. Kita belajar untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan baik dan benar. Sebagai contoh misalnya, minggu yang lalu khotbah tentang apa? Minggu ini di sini. Masih ingat? Ada yang ingat? Kalau yang lupa, Anda harus bersungguh-sungguh lagi. Karena firman itu akan masuk di dalam roh kita, hati, jiwa, pikiran kita. Itu akan menguatkan sehingga akan bertumbuh, berbuah, Ya. baru menghasilkan. Ya. Kalau yang khotbah 1 minggu sekali sudah lupa, apalagi yang tiap hari kita sahadu. Kita sama-sama kita bangun tekad kita, karena Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Amin. Tuhan yang memberikan
mengharapkan di dalam hidup kita. Dan Tuhanlah yang memberikan pertolongan satu-satunya. Amin. Maka bila kasih Tuhan, saya percaya proses demi proses kita nggak usah khawatir. Kedagingan selalu tetap ada. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai kita saat nanti dipanggil Tuhan, baru kedagingan ini akan masuk. Papi mami saya dulu ya juga gitu, ibu aja. Begitu mami pergi duluan, berangkat dulu ke surga, ke Firdaus, papi sudah bilang, ya ibu, jangan malu sih. Iya, nyesel. Jadi kalau sekarang mengajak istrinya, kasih tahu, aku mengasihi engkau. Amin. Amin. Khususnya yang sudah sepuh-sepuh, nggak apa-apa mengatakan aku betul-betul mengasihimu sayang. Katakan kata-kata yang indah, berikan yang terbaik. Karena seorang wanita itu dipenuhi dengan perasaan. Beda dengan kita orang laki ini, mainnya logika melulu. Oh iya jadi harus tahu balance perasaan. Oh iya, perlu disayang dong. Ada amin? Haleluya. Kemudian yang berikutnya, slide berikutnya. Pada slide yang terakhir. Oke. Matius 26 ayat ke 44. Yang membiarkan mereka itu murid-murid ya, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Artinya sama. Itu terjemahan apa? Complete Bible. Yang menarik itu bukan membiarkan, dia menuliskan meninggalkan mereka. Kalau kita membiarkan dengan meninggalkan, konotasinya bagus mana? Membiarkan dengan meninggalkan. Bingung kan? Berarti kurang baca. Kalau anak-anak ibu ya, mungkin yang sudah remaja, kalau nakal ya nakal dibiarkan. Ibu? Iya. Oh enggak ya? Enggak dibiarkan. Wah, suka pergi tak betul. Itu fakta. Tapi ketika dia berbicara meninggalkan, karena lihat dia tidur. Dan kalau kita lihat di bagian yang terakhir, ya perhatikan di slide tidak ada, saya akan bacakan. Ayat 45, sesudah itu ia datang, Yesus datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Ada juga terjemahan, karena saking seringnya nangis, akhirnya kecapean tidur. Bukan karena doa terus ngantuk tidur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, kita harus tahu. Ini daging. Udah, saya harus pakai. Amin. Berikutnya, yang B, lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia
diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Kemudian ayat yang ke-46, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan, aku sudah dekat. Jadi apa-apa kalau kita sudah berdoa, itu kita berbicara tentang waktu yang Tuhan. Kita harus tetap konsisten. Petrus ini kurang apa? Kalau lihat di ayat yang sebelumnya, di perikop yang sebelumnya di pasal 26 ini, Petrus akan menyangkal Yesus. Nah, aku Tuhan. Tapi kenyataannya dia mulai dari perjanjian lama dibawa terus sampai zaman Yesus. Yakobus diungkapkan kembali setelah Yesus naik ke surga. Apa? Memberi apa? Roh Kudus yang bekerja sampai hari ini. Ya. Amin. Kalau Yesus mati naik ke surga tahun 33,5 tahun dengan perincian 30 tahun plus 3,5 tahun pelayanannya. Sekarang 2024, berarti hampir 2000 tahun. Doa tetap eksis. Doa dipakai Tuhan untuk menyampaikan hal. Amin. Berarti ini serius, gak main-main. Harus konsep kita diubah. Harus ada yang kurang di dalam hidup kita, kita kurangi. Kita memberikan waktu, bukan salah-salah. Kita memotong waktu kita sebelum ngantuk. Jangan kalau sudah liar-liar gini baru doa. Nanti seperti tadi hujan. Ambilnya besok pagi. Gawat. Ya. Oh, saya dikirinya gawat. Jangan Bapak Ibu ya. Saya percaya Tuhan mendidik kita sesuatu yang luar biasa. Kalau pagi ini Tuhan menginginkan doakan secara serius. Mulai doa diri sendiri, doakan istrimu, doakan orang tuamu, doakan anak-anakmu, anak-anak menantumu, cucu-cucumu, tetanggamu, saudara seiman, gembalamu, seluruh jemaat, seluruh Indonesia. Pak Jokowi didoakan. Jangan lupa. Karena apa? Tuhan supaya bekerja buat Indonesia. Karena Tuhan juga mengasihi Indonesia. Supaya contohnya bahwa Tuhan bekerja atas Indonesia. Meskipun jemaat Miracle Community ini dengan sederhana, tapi engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Persiapkan. Saya minta pemain musik dan juga singer maju ke depan. Dulu saya ini sama juga di perjanjian baru, itu juga banyak sekali Rasul Paulus, ya banyak yang terutama Rasul Paulus. Ada di Kisah Para Rasul, ada di Efesus, ada di Yakobus, dan juga di Petrus. Itu juga tentang doa. Slide terakhir, ini yang paling penting. Ini pesan yang harus disampaikan. Slide yang terakhir. Stop. Kalau yang pojok sana, ya kita terus akan berkarya. Sebetulnya nggak langsung diklik semua. Yang pojok sana, kita harus berkarya terus di dalam doa yang sungguh-sungguh sepanjang usia kita di dunia. Amin. Itu yang pertama. Kedua, kita jangan lakukan seperti yang gambar di sebelah kanan bawah. Santai-santai. Ngomongnya dengan tenang. Kumpul-kumpul. Cangkrut. Jojo. Ngopi di rumah enaknya gitu. Ini pesan Tuhan.
ada rencana yang indah dari Tuhan di balik doa sebuah hati. Ada amin? Kalau engkau mendoakan dengan sepenuh hati, Tuhan ada rencana yang indah, Tuhan ada rencana yang luar biasa atas hidupmu. Engkau dipanggil menjadi kepala, bukan? Beri kemuliaan buat Tuhan. Ayo kita akan pujikan doa. Mungkin suara wanita bisa bantu saya. Lebih bagus itu wanita. Saja memujikan. Dan semua menyatu dengan pimpinan Roh yang kudus. Roh kudus. Tuhan ingatkan satu hal apa? Ya, betul. Yes, benar itu yang Tuhan mau. Ya, doakan. Engkau, ya, betul. Ya, yes.
aku akan mengabulkan doa. Terima dalam iman, terima di dalam iman, di dalam nama Yesus Sang Mesias. Terima dalam iman, pegang janji Tuhan, mengikuti keinginan Tuhan dari hari lepas hari. Fokus kepada surga, bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada manusia, sehingga engkau akan dituntun, akan diarahkan, akan dimudahkan di dalam setiap jalan-jalan Tuhan. Jangan kecil hati. Tuhan mengingatkan, jika engkau kecil hati, lemahlah kekuatanmu, lemahlah imanmu. Mulai saat ini, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Aku tidak pernah meninggalkan engkau, apalagi aku membiarkan engkau. Aku mengasihimu. Terima janjimu, ya dan amin. Pegang janjimu sepanjang usia engkau di dunia ini. Aku pasti akan melengkapi.